Jangkauan atau range. Jangkauan merupakan selisih antara datum yang nilainya terbesar dengan datum yang nilainya terkecil. Dengan rumus, range sama dengan X max dikurang X min, dengan X max sebagai datum terbesar dan X min sebagai datum terkecil. Contoh soal dan pembahasan. Pertama, tentukan range dari data berikut: 4, 5, 7, 6, 11, dan 19. Dan bisa ditulis, diketahuinya X maksimal sama dengan 19 dan X minimal sama dengan 4, di mana X maksimal adalah datum terbesar dan X minimal adalah datum terkecil. Jadi, tinggal masukin rumus. Range sama dengan X maksimal dikurang X minimal, jadi sama dengan 19 dikurang 4 sama dengan 15. Dan selanjutnya kita akan bahas data kelompok. Dan untuk data kelompok, kita harus mencari nilai tengahnya. Jadi, nilai tengah kelas terendah yaitu 50 sampai 54. Jadi sama dengan nilai tengahnya 50 tambah 54 dibagi 2. Jadi hasilnya 50 tambah 54 sama dengan 104 dibagi 2, hasilnya 52. Dan untuk nilai tengah kelas tertinggi sama dengan 70 ditambah 74, hasilnya 114. Dan 114-nya dibagi 2, lalu hasilnya jadi 72. Yang ditanya adalah jangkauan. Tinggal tulis rumus, jangkauan sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Sama dengan X maksimalnya adalah kelas tertingginya yaitu 72 dikurang sama kelas terendahnya yaitu 52. Jadi hasilnya 30. Dan ini adalah latihan soalnya, bisa dikerjakan ya. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata untuk mengukur seberapa jauh penyimpangan data terhadap rata-rata. Simpangan rata-rata dibagi menjadi dua rumus, yaitu data tunggal dan data kelompok. Dengan XI sama dengan datum ke I, X sama dengan rata-rata, N sama dengan banyak data, dengan XI sama dengan titik tengah kelas ke I, FI sama dengan frekuensi kelas ke I, X sama dengan rata-rata, K sama dengan banyak kelas interval. Contoh soal dan pembahasan. 1. Contoh soal dan pembahasan data tunggal. Hitunglah simpangan rata-rata dari data 5, 6, 7, 2, 10. Jawabannya, X sama dengan XI per N. X sama dengan 5 tambah 6 tambah 7 tambah 2 tambah 10 sama dengan 30. N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. N-nya sama dengan 5. 30 dibagi 5 sama dengan 6. XI dikurang X sama dengan mutlak 5 kurang 6 ditambah mutlak 6 kurang 6 ditambah mutlak 7 kurang 6 ditambah mutlak 2 kurang 6 ditambah mutlak 10 kurang 6 sama dengan 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 10. Dimasukkan ke dalam rumus, SR sama dengan mutlak XI kurang X per N sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. SR sama dengan 2. Jadi simpangan rata-rata data tersebut adalah 2. Nomor 2, contoh soal dan pembahasan data kelompok. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Di sini ada data dan frekuensinya. Jawabannya, jadi bikin dulu kotak-kotaknya, masukkan data dan frekuensinya. Frekuensinya jumlahnya 30. Untuk mencari XI, yaitu batas bawah ditambah batas atas per 2. Jadi, pas 1 ditambah 45 dibagi 2 sama dengan 43, dan seterusnya. Untuk mencari FIXI, frekuensi dikali XI. Jadi 6 dikali 43 sama dengan 258. Dan seterusnya dihitung sampai habis. Dan ditotal, jadi totalnya 1635. Selanjutnya kita cari mutlak XI kurang X. Kita cari X-nya dulu. X-nya itu cara carinya FIXI
per FI sama dengan 1635 per 30 sama dengan 54,5. X-nya udah ketemu. Jadi langsung masukin XI kurang X. XI-nya 43 dikurang 54,5 hasilnya 11,5 dan seterusnya. Selanjutnya kita cari FI mutlak XI kurang X. Cara-carinya frekuensi dikali mutlak XI kurang X. 6 dikali 11,5 hasilnya 69 dan seterusnya. Lalu dimasukkan ke rumus SR sama dengan FI mutlak XI kurang X per FI. Jadi sama dengan 165 per 30 sama dengan 5,5. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 5,5. Simpangan baku, standar deviasi, dan variasi. Simpangan baku digunakan untuk mengukur sejauh mana data dalam suatu sampel tersebar. Simpangan baku dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama untuk data tunggal dan untuk data kelompok. Untuk data tunggal diperoleh rumus sebagai berikut. S sama dengan akar sigma XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan N, dengan XI sama dengan datum pertama, X bar sama dengan rata-rata, dan N adalah banyak data. Dan untuk data kelompok, S sama dengan akar sigma FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan jumlah frekuensi kelas pertama. Dimana dengan XI sama dengan titik tengah kelas pertama, FI sama dengan frekuensi kelas ke-1, X bar sama dengan rata-rata, dan K sama dengan banyak kelas interval. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal dan pembahasan. Di sini soalnya tentukan simpangan baku dari data berikut. Data 6, 7, 5, 6, 5, 7, dan 5. Dan pertama-tama kalau misalnya harus mencari simpangan baku itu, kalian harus menentukan rata-ratanya. Nih, X bar itu atau rata-rata. Rata-rata rumusnya jumlah XI dibagi N. XI dibagi N. XI itu adalah banyak data. Salah N. Nih, rumus rata-rata itu jumlah XI dibagi N. Apa sih jumlah XI itu? Jumlah XI itu adalah jumlah data. Jadi ini harus dihasilkan semua lalu dibagi N. N itu banyak data. Banyak datanya itu ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti banyak datanya ada 7. Makanya di sini dibagi 7. Jadi ini sudah ditotalin jadi hasil 41. 41 dibagi 7 hasilnya 5,86. Nah, selanjutnya kita akan mencari sigma XI dikurang X bar pangkat 2. Dengan artian adalah jumlah data dibagi dengan rata-rata. Nah, di sini jumlah data yang pertama itu adalah 6. Jadi 6 dikurang dengan rata-ratanya yaitu 5,86. Begitupun seterusnya. Sesudah ketemu hasilnya, di sini hasilnya 6 dikurang 5,86 pangkat 2 hasilnya 0,14 pangkat 2, di mana 0,14 pangkat 2 itu adalah 0,0196. Jadi tinggal dihasilin saja semuanya. Sesudah ketemu hasilnya segini nih. Jadi hasil XI dikurang X bar pangkat 2 adalah 4,8572. Nah, lalu tinggal masukin rumus aja. Simpangan baku sama dengan akar sigma XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N, di mana sigma XI dikurang X bar berarti hasilnya 4,8572 dibagi dengan N. N itu banyak data. Banyak datanya berarti 7. Jadi tinggal dibagi aja hasilnya 0,6939 gitu. Nah, soal kedua adalah data kelompok. Jadi di sini soalnya tentukan simpangan baku dari data tersebut. Di sini diketahui nilai dan frekuensinya. Berarti caranya pertama kalian harus mencari XI. XI itu adalah batas bawah
tambah batas atas dibagi 2, di mana yang pertama batas bawahnya itu adalah 3 dan batas atasnya 5, jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8, 8 dibagi dengan 2, berarti XI-nya sama dengan 4. Begitupun seterusnya. Untuk frekuensi, kalian harus totalin terlebih dahulu ya. Selanjutnya ada XI dikali FI. XI dikali FI itu sama dengan frekuensi dikali dengan nilai tengah. Berarti di sini yang pertama 3 dikali 4 hasilnya 12, begitupun seterusnya. Dan jangan lupa untuk dijumlah, yaitu jumlahnya 206. Selanjutnya kita tentukan X bar atau rata-ratanya. X bar itu rumusnya jumlah XI dikali FI dibagi dengan frekuensi atau jumlah FI. Berarti di sini kan jumlah XI FI-nya adalah 206 dibagi dengan 20. Hasilnya adalah 10,3. Nah, di sini XI dikurang X bar pangkat 2. Tadi kan X barnya itu hasilnya 10,3 ya. Nih, 10,3. Berarti caranya adalah 4 dikurang dengan 10,3 pangkatin 2. Berarti 4 dikurang 10,3 adalah 6,3. 6,3 lalu dipangkatin 2 berarti 6,3 dikali dengan 6,3 hasilnya 39,69. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya kita cari FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2. Berarti FI-nya adalah 3. 3 dikali dengan ini FI ya guys, ini FI ini frekuensi sama dengan FI. Berarti 3 dikali dengan XI dikurang X bar. XI dikurang X barnya itu ya gitu ini. Berarti 3 dikali 39,69 hasilnya 119,07. Begitupun seterusnya. Jangan lupa untuk FI XI dikurang X pangkat 2 itu harus dijumlah ya. Berarti tinggal dimasukin rumus saja. Jadi simpangan baku sama dengan akar jumlah FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi dengan jumlah FI atau frekuensi. Tadi sudah diketahui jumlah FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2 hasilnya adalah 286,2. Berarti 286,2 dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya tadi 20, berarti akar 286,2 dibagi dengan 20 sama dengan akar 14,31 atau bisa ditulis dengan 3,78. Seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam materi koefisien variasi. Untuk mengetahui keseragaman suatu data bisa dilihat dari nilai koefisien variasi. Tingkat keseragaman atau homogenitas suatu data dihitung dengan koefisien variasi. Makin besar data koefisien variasinya, maka makin heterogen datanya atau semakin tidak seragam. Sedangkan makin kecil datanya, maka data tersebut akan semakin homogen atau makin seragam. Koefisien variasi ditentukan dengan rumus berikut. Di sini ada KV sama dengan S per X bar dikali 100%. S di sini ada keterangannya juga. KV ini maksudnya koefisien variasi. Lalu S di sini standar deviasi atau bisa juga disebut dengan simpangan baku. Jadi standar deviasi dan simpangan baku ini sama ya. Terus di sini juga ada X bar, di mana X bar ini simbolnya X, lalu ada tanda strip di atasnya. X bar ini sebagai simbol dari rata-rata hitung. Lalu setelah itu kita kali 100%.
nanti kita dapetin hasilnya. Lalu kita bandingin data mana yang homogen. Yang makin homogen itu semakin kecil, yang datanya terkecil di antaranya. Kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal pertama, ada lampu LED merek X misalkan memiliki rata-rata hidup selama 87.600 jam dengan simpangan baku sebanyak 2.190 jam. Sedangkan lampu LED merek Y misalnya memiliki rata-rata hidup selama 105.120 jam. Sedangkan simpangan bakunya 5.256 jam. Yang ditanya apa? Yang ditanya lampu manakah yang lebih baik? Di sini kita tulis dulu diketahuinya. Kita tulis dulu diketahuinya ini ya. X bar itu tadi apa? X bar itu rata-rata hitung. Di sini kita tahu X bar atau rata-rata hitung LEDX ini ada 87.600 jam. Nih, rata-rata hidup. Kita tulis di sini. Lalu simpangan bakunya dari LEDX ada sebanyak 2.160 jam. Nih. Terus kita tulis juga rata-rata hitung dari LEDY. Mana? Nih, ada 105.120 jam. Sedangkan simpangan bakunya ada 5.256 jam. Yang ditanya, lampu manakah yang lebih baik? Nah, cara jawabnya, kita masukin dulu rumus-rumusnya. Rumus yang tadi, yang ini. Nih, rumus ini. Kita masukin. Rumus tadi di sini. Koefisien variansi sama dengan S atau simpangan baku per V. Salah ini, harusnya per X bar. Per X bar atau rata-rata hitung dikali 100%. Terus kita di sini tulis dong koefisien lampu X. Di sini kita tahu simpangan bakunya ada 2.160. Nih. Ditulislah di sini. Kita tulis di sini per 87.600. Karena di sini rata-rata hitungnya 87.600 jam ya. Kita bagi. Baru habis itu dikali 100%. Setelah dihitung hasilnya ada 2,5%. Sedangkan koefisien lampu Y, di sini simpangan bakunya ada 5.256. Sedangkan rata-rata hitungnya ada 105.120. Lalu dikalikan 100%. Sesuai rumus, mendapatkan hasil 5%. Terus gimana cara taunya? Seperti yang aku bilang tadi, di sini, suatu data dihitung dengan koefisien variasi atau KV. Makin besar koefisien variasinya, makin heterogen datanya, atau makin tidak seragam. Sementara itu, makin kecil koefisien variasinya, makin seragam atau homogen datanya. Di sini, berarti kita cari dong yang paling kecil itu yang mana, supaya datanya ini homogen. Di sini bisa kita lihat yang paling kecil di antara dua nilai ini tuh yang ini ya, 2,5%. Berarti jawabannya yang mana? KV lampu X. Dia makin homogen, makin seragam, makin cocok gitulah. Jadi lampu X ini yang lebih baik. Kita coba soal nomor 2. Di sini soalnya tuh ada suatu data mempunyai simpangan baku 6,0
Jika koefisien variasinya 0,8%, berapakah rata-ratanya? Ini beda ya. Tadi kalau yang tadi ditanya tuh KV-nya atau koefisien variasinya. Mana? Nih, ini ditanya KV-nya. Sedangkan ini yang ditanya X-nya, X-bar-nya. Yang ditanya X-bar. Sama kayak tadi, kita tulis dulu diketahuinya. Simpangan bakunya ada 6,0. Kita tulis di sini. Z-score atau juga yang sering disebut dengan angka baku atau nilai standar digunakan untuk menganalisis posisi datum. Apakah datum tersebut relatif dekat dengan datum yang lain atau justru sebaliknya, sangat menyimpang dari datum lainnya. Angka baku ini juga dapat digunakan untuk membandingkan posisi datum pada kelompok data yang berbeda. Dengan Z-score ini menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang X bar per S. Dengan keterangan, X adalah data yang diamati, sedangkan X bar adalah rata-rata dan S adalah standar deviasi. Ini contoh soalnya. Yang pertama, suatu data diketahui sebagai berikut. Terdapat angka 2, 7, 8, 10, 4, dan 5. Lalu pertanyaannya, tentukan angka baku dari 2 dan 7. Kita tulis dulu X bar-nya di sini sama dengan 2 plus 7 plus 8 plus 10 plus 4 plus 5 per 6. Jadi, angka-angka yang ada di dalam soal ini kita tulis semuanya, kita tambahin. Kayak di sini 2 plus 7 dan seterusnya sampai plus 5. Lalu kita bagi 6. 6 ini adalah total angka, total banyak angka ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 2 sampai 5 itu ada 6 angka. Lalu kita jumlahin, yang bagian atas itu dijumlahin jadinya 36 per 6. Sama dengan 6. Jadi kayak 36 dibagi 6 sama dengan 6. Terus setelah ketemu hasil dari X bar ini, kita cari S kuadratnya dengan rumus S kuadrat maksudnya simpangan rata-rata ya. Dengan rumus sigma buka kurung XI kurang X bar tutup kurung kuadrat, angka 2 kuadrat per N. Lalu di sini kita hitung sama dengan di bawahnya 2 dikurang 6. 6 ini hasil dari 36 kurang 6 ya. 2 dikurang 6 sama dengan min 4 kuadrat. Kita tambahin karena dalam rumusnya ada kuadratnya juga. Plus 1 kuadrat karena 7 dikurang 6 hasil 1. Lalu ada 2 kuadrat karena 8 dikurang 6 sama dengan 2. Dan seterusnya sampai 5 kurang 6 sama dengan min 1 kuadrat. Dibagi 6 lagi. Setelah kita kuadratkan, kita jumlahin min 4 dikali min 4 sama dengan plus 16. Lalu 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 2 sama dengan 4, min 2 dikali min 2 sama dengan plus 4, min 1 dikali min 1 sama dengan plus 1, lalu kita bagi 6. Karena di sini kita belum jumlahin ya. Nah, setelah ini baru kita jumlahin. Habis kita hitung pangkat-pangkatannya baru kita hitung. Di mana hasil dari semua ini tuh hasilnya 42. Di sini ada kesalahan penulisan ya. Harusnya 42 dibagi 6. Hasilnya sama dengan 7. Lalu kita lihat soal nomor 2. Budi mendapatkan nilai bahasa Inggris 80 dan matematika 50. Rata-rata nilai simpangan baku bahasa Inggris adalah 70 dan 8. Sedangkan matematika adalah 50 dan 22,5. Manakah nilai yang lebih baik?
Kita tulis dulu diketahuinya ada simpangan baku bahasa Inggris 70 dan 8. Di mana 70 dan 8 ini adalah rata-rata nilai simpangan bakunya. Terus di bawahnya ada simpangan baku matematika 50 dan 25. Yang ditanya nilai manakah yang lebih baik? Kita hitung dulu jawabannya untuk simpangan baku bahasa Inggris. Di sini ada 80 dikurang 70. Karena nilai Budi itu 80, sedangkan rata-rata nilai simpangan bakunya 70 dan 8. Jadi nilainya kita masukin dulu, lalu dikurang dengan simpangan bakunya. Simpangan baku yang gede 70 per 8 yang kecil. Lalu kita jumlahin yang paling atas dulu, 80 kurang 70 sama dengan 10 dibagi 8 sama dengan 1,25. Lalu matematikanya 55 kurang 50. Karena Budi dapat nilai matematika 50, sedangkan rata-rata matematikanya adalah 50 dan 2,5. Jadi 55 dikurang 50 per 2,5. Hasilnya 55 dikurang 50, 5 per 2,5 sama dengan 2. Yang ditanya, tadi kan manakah yang lebih baik? Jadi kita cari nilai yang lebih besar. Jangan yang lebih kecil, karena kita cari yang lebih baiknya, bukan yang lebih buruk. Jadi nilai paling besar di antara bahasa Inggris dan matematikanya ini adalah nilai matematikanya, karena dia lebih besar. Yang bahasa Inggris 1,25, sedangkan matematikanya nilainya 2.